Santapan Harian Minggu 18 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-52. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menarik kami dari keriuhan dunia dan mendekap kami dengan lembut untuk menikmati sabdamu. Di dalam keteduhan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Yohanes 7 ayat 45-52. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi pembela kebenaran tentu bukan perkara mudah, apalagi jika kita sudah tahu bahwa itu beresiko. Karena itu tidak heran jika ada banyak orang termasuk anak-anak Tuhan yang seringkali jika diperhadapkan pada situasi seperti itu, memilih untuk bungkam dengan alasan demi keselamatan diri. Perikop yang kita baca saat ini menceritakan kisah tentang Nikodemus, seorang murid Yesus yang sedang berjuang menjadi pembela kebenaran. Apa itu pembela kebenaran dan apa yang ia bela? Nikodemus membela kebenaran tentang Yesus. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari-cari kesalahan Yesus, Nikodemus dengan berani membela. Katanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Nikodemus tentu sadar bahwa apa yang dilakukannya ini sangatlah berisiko. Ia bisa saja menjadi bahan perundungan orang Farisi, dihina, bahkan dicari untuk dibunuh seperti Yesus. Dari mana keberanian Nikodemus berasal? Nikodemus adalah seorang yang pernah diceritakan di pasal ketiga sebelum perikop ini. Ia pernah datang bercakap-cakap dengan Yesus. Percakapannya dengan Yesus telah membuat kerohanian dan pengertiannya bertumbuh. Ia tidak lagi memandang Yesus dari sudut pandang para pemimpin Yahudi. Namun setelah dilahirkan kembali, ia berani membela Yesus yang diperlakukan secara tidak adil. Di sini kita belajar bahwa orang yang sudah bertemu Yesus secara pribadi akan memiliki pengertian dan cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu hal. Ketika dunia hanya mampu menilai secara negatif, anak Tuhan akan selalu mencoba untuk tidak cepat menghakimi atau berprasangka buruk sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Ia akan selalu menjalankan pedoman hukum sesuai dengan prosesnya. Jika ia tahu kebenaran, ia akan berjuang untuk membela. Ia tak peduli
apakah yang dibelanya orang kecil atau bukan, karena baginya kebenaran mutlak diperjuangkan. Berani karena benar, namun tentu takut jika salah. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Hikmat, berikanlah kami kebijaksanaan untuk tidak berprasangka buruk dan tidak mudah menilai orang lain. Mampukanlah kami untuk melihat dengan mata kasih-Mu dan berani untuk berbuat benar dalam setiap tindakan. Semoga hidup kami mencerminkan karakter-Mu dan membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam kasih cinta-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.